burung pun menyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Tapi sebelum itu, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, Yesus itu tidak memandang siapapun, sekalipun kulit kita hitam, kuning maupun putih, sebab Yesus cinta kita. Mari kita pujikan, Yesus cinta semua anak. Ikutin gerakan kakak yang di depan ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Halo adik-adik, gimana kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini kakak mendapatkan sesuatu. Apa itu? Nih. Wah, apa ini? Wow, sebuah kotak yang tertutup, ada gemboknya. Wah, penasaran ya? Kira-kira apa ya di dalamnya? Kok sampai harus dikasih gembok? Jadi penasaran ya? Kakak juga penasaran. Masalahnya, lihat nih, kakak ini dapatnya kunci segembyok. Katanya tadi, kalau kamu mau lihat, cari sendiri kuncinya. Wah, kita harus coba satu-satu. Kita coba satu ya. Kira-kira yang mana ya? Mungkin kunci yang ini ya. Coba dibuka. Nggak bisa. Ya ampun, kita harus coba satu-satu nih. Kuncinya banyak. Nah, sambil kakak coba, kakak juga punya suatu cerita tentang sebuah kotak. Nah, cerita tentang kotak ini, ternyata kotak ini adalah kotak, katanya namanya adalah namanya kotak kematian. Kotak kematian atau disebut juga peti kematian. Wah. Nah, peti kematian ini ternyata dikuasai oleh iblis yang memegang kunci dari peti kematian adalah iblis yang jahat. Wah. Nah, kemudian karena iblis ini jahat, jadi dia siapapun yang mati sama dia dimasukkan ke dalam peti kematian dan tidak terbuka.
Maksudnya itu semuanya kegelapan, tidak ada yang bisa selamat dari kegelapan itu. Nah, tetapi puji Tuhan, akhir dari cerita peti kematian itu datanglah seseorang. Seseorang ini adalah Yesus. Nah, karena Yesus adalah Tuhan yang dia berubah menjadi manusia, ketika dia mati di atas kayu salib, dia kalahkan si iblis yang jahat ini. Dia rampas kunci itu dari si iblis yang jahat itu, dan dia membuka kunci kematian. Dia membuka peti kematian itu, dan tada, terbuka. Dan apa yang ada di dalam peti kematian itu, ternyata isinya adalah hidup kekal. Ternyata Yesus, Tuhan kita Yesus, dia datang ke dunia menjadi manusia. Dia merebut kunci kematian itu untuk kita. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan bukakan dan mengeluarkan kita dari kematian, sehingga kita mendapatkan hidup kekal bagi siapapun yang percaya. Luar biasa ya. Nah, tapi bagaimana sih kisahnya? Kok bisa Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia? Nah, ceritanya bagaimana? Mari kita saksikan sama-sama ya video yang berikut. Oke? Ayo kita saksikan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota
dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, tadi kita udah lihat sama-sama ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita dari kematian. Ya, jadi kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, oleh iblis. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau selamatkan kita dan memberi kita hidup yang kekal. Wah, luar biasa ya. Jadi asalkan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah memenangkan iblis, yang sudah menang dari iblis, yang sudah menang dari kematian, maka kita juga akan hidup bersama Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita semua. Asalkan kita mau percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang siapa adik-adik yang mau mendapatkan hidup kekal bersama Tuhan Yesus? Ya, luar biasa ya. Ya, kita perlu Tuhan. Jadi sekarang mari kita berdoa supaya kita mau supaya Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita dari kegelapan. Ya, kita mau hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Oke? Baik. Sekarang mari kita berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, dan kita ucapkan sungguh-sungguh doa ini supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan dan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah rela datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela berkorban bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela menderita menggantikan kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyelamatkan kami yang berdosa ini. Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini, dan kami mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan, mari masuklah dalam hati kami, dan biarlah Engkau yang bertata di hati kami. Engkau yang kuasai hati, pikiran, dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan berarti kita menerima hidup kekal yang diberikan Tuhan, menerima keselamatan yang diberikan Tuhan. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan ayat hafalan ya. Oke, yuk. Oke, ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 14 ayat 19. Sebab Yesus
hidup, dan kamu pun akan hidup. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 19. Sebab Yesus hidup, dan kamu pun akan hidup. Udah ya? Nah, yuk. Berikutnya kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas apa ya? Yuk. Nah, adik-adik, hari ini aktivitas kita akan membuat hiasan. Hiasan ini boleh dipasang di dinding atau mau dijadikan cover buku. Boleh, bisa ya. Nah, jadi kita akan membuat seperti ini. Wah, ini membuatnya sangat mudah. Yang kita perlukan adalah kertas asturo ya. Nah, kalau yang tadi yang dibuat adalah warna hitam, misalkan Kak, saya tidak punya warna hitam, boleh nggak warna lain? Boleh. Nah, ini ya. Kemudian kita juga akan membuat bentuk salib. Ya, jadi ini dari kertas apapun boleh. Boleh pakai kertas yang nggak pakai juga boleh. Nah, ini juga ya, kakak juga pakai yang nggak pakai. Nah, dari kertas bekas. Kita bentuk salib. Mau ukuran berapapun boleh ya, disesuaikan dengan kertas atau hiasan yang tadi yang kita buat, yang mau kita buat. Dan juga kita buat hati, gambar hati ya. Nah, kemudian ini supaya tidak lari boleh kita kasih double tape dulu, kita letakkan seperti ini. Kita letakkan di tengah-tengah ya, di double tape dulu boleh supaya nggak lari. Kalau sudah, kita juga membutuhkan krayon. Nah, kalau kita dasarnya warna gelap, maka krayonnya kita pakai warna-warna yang terang. Jadi ini ditahan. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan membuat misalkan ini ya, misalkan ini. Kita akan buat seperti ini. Jadi kan udah dilem ya, udah di double tip ya. Jadi ini kita akan buat seperti ini. Nah, terus yang agak panjang nggak apa-apa. Jadi mungkin sekitar 1,5 atau 2 cm boleh. Nah, jadi nanti kita buat seperti ini dan kita ganti. Jadi karena ini warnanya ini kita kasih warna yang warnanya kontras ya. Jadi kalau ini gelap, kita mau pakai yang terang. Nah, lihat. Nah, kita lakukan terus. Jadi ini sudah putih, ganti lagi. Warna apa ya yang terang ya? Misalkan warna grey atau warna ungu muda boleh. Nah, kita nanti kasih. Terus kita terus sampai selesai melingkar. Kalau sudah selesai kita copot. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini atau boleh juga misalkan nggak punya asturo, mau pakai kertas yang lain. Nah, ini kakak pakai kertas manila, nanti ditempel ya, kertas manila. Nah, lihat ini warnanya beda-beda. Nah, oke. Nah, kalau sudah, nah nanti hatinya ini boleh mau ditulis Yesusku hidup, atau Jesus is alive, atau Tuhanku sudah bangkit boleh ya. Nah, kalau sudah tinggal kita tempel. Bagi yang mau ditaruh di dinding, tinggal nanti kita tempelkan di dinding ya. Kalau mau ditaruh buku, ya tinggal ditempelkan di depan buku ya. Nah, misalkan buku, wah depannya kok covernya nggak ada covernya, kita mau kasih cover supaya bagus. Jadi deh, nah, bagus kan? Oke, gitu. Mudah sekali ya. Ya, kalau misalkan Kak, saya maunya bikin yang lain. Jadi misalkan kemarin ada yang buat dari warnanya warna muda, kemudian ini ditempel. Nah, yang di pinggir-pinggirnya ada yang pakai warna gelap, ya pakai yang warna yang gelap-gelap, atau pakai sedotan dipakai cat air, tuk penuh, bagus juga. Jadi
yang di saliknya kosong, yang lainnya ada hiasan, itu juga boleh. Jadi mau bikin kreasi apapun bisa ya. Oke, nah sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama, dan kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu, baik dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan juga orang tua mereka. Tuhan kiranya memberkati dan menjaga senantiasa. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan menyerahkan segala masa depan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.